Ya, bisa kita mulai Pak. Ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi perkenalkan nama saya Pertai Bayu. Di sini saya akan mempresentasikan sebagai aksi nyata saya, di mana dalam memenuhi tugas IGP saya. Terima kasih telah hadir di sini. Adapun filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun bermasyarakat. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Yang selanjutnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk yang pertama, nilai guru penggerak di sini saya ambil ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reflektif, dan yang kelima mandiri. Untuk peran guru penggerak dari pemimpin pembelajaran, 2 coach bagi guru lain, 3 pendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 penggerak komunitas praktisi. Selanjutnya ada visi guru penggerak dalam mewujudkan suatu perubahan tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila, diperlukan visi. Jadi visi itu dapat terwujud jika ada kerjasama dengan semua pihak warga sekolah. Oleh karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Apa yang dimaksud inquiry apresiatif? Inquiry-nya itu sejenis pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dengan berbasis kekuatan. Jadi pendekatan ini percaya bahwa setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Sedangkan baca itu menuntut berpikir defisit ke cara berpikir aset dan terus meningkatkan replikasi dari dalam memimpin dan mengelola perubahan. Tahapannya itu sebenarnya ini singkatan atau kepanjangan dari sebuah B, buah pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, C, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Jadi baca ini bagian daripada paradigma perubahan inquiry apresiatif. Selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif ini hampir semua sekolah sudah lakukan, baik di sekolah kita sendiri, cuma masih perlu kita tingkatkan Bapak Ibu, yang mana budaya positif adalah keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam penerapannya budaya positif itu kita harus menumbuhkan lingkungan positif, memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perilaku siswa yang kita maksud di sini ini yang akan kita perbaiki menjadi suatu kebiasaan untuk menjadi perilaku budaya positif untuk lingkungan sekolah kita. Adapun budaya positif itu meliputi 6. Pada dasarnya budaya positif ini akan dianggap suatu budaya apabila memiliki kriteria berikut. Yang pertama, disiplin positif. Jadi kita harus menerapkan disiplin positif. Yang kedua, kita harus memotivasi perilakunya, di mana itu tidak ada lagi pembuatan hukuman dan hukumannya itu diganti menjadi kata disiplin, dan penghargaannya kita lakukan sebentuk apresiasi kepada siswa yang menerapkan budaya positif tersebut. Ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Kesimpulannya,
Untuk menciptakan budaya positif tidak dapat dipisahkan dari refleksi, filosofi, pendidikan, Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Jika semuanya dipahami, maka akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan budaya positif. Jadi di sini saya akan jabarkan budaya positif tersebut, mulai dari disiplin positif. Disiplin positif adalah cara yang dilakukan untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu saya ambil 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat bersama guru dan siswa yang akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang 5 posisi kontrol itu penghubung, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Selanjutnya segitiga restitusi. Jadi di sini ada gambarannya. Untuk membuat suatu budaya positif, kita mulai dari 5 posisi kontrol dulu sebagai guru, yang mana kita mengambil posisi kontrol biasanya ada sebagai guru penghukum, ada juga sebagai guru pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai guru seakan menjadi teman, dan 4 guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, saya kira di sekolah kita semuanya ada guru-guru seperti ini. Dari 5 posisi kontrol ini kita sudah tahu kita berada di kategori apa. Setelah itu kita menerapkan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kita akan melihat sebenarnya siswa itu dia tidak merasa melakukan kesalahan, di mana sebenarnya mereka hanya kurang kebutuhan dasarnya, sehingga itu dia biasanya membuat beberapa kesalahan, baik alfanya, baik kehadirannya di sekolah. Sebenarnya itu mereka masih butuh kebutuhan dasarnya sebagai manusia di dalam sekolah, yang mana yang pertama kebutuhan bertahan hidup seperti makan, minum. Nah, itu kan biasanya ada di kantin Bapak Ibu. Ketika belajar dia biasa ada di situ. Berarti kebutuhan itunya belum cukup. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Ada yang suka cari masalah dalam kelas, itu butuh rasa kasih sayang itu. Itu contoh-contoh kebutuhan yang dia merasa tidak diterima, makanya dia perlu cari-cari suatu hal-hal yang menarik perhatian supaya dia merasa diterima di dalam kelas. Yang ketiga, kebutuhan atas kebebasan. Kebutuhan ini biasanya dibutuhkan oleh siswa untuk dia berpikir kebanyakan protes-protes, seperti mengklaim bahwa kenapa pipinya begini, kursinya begini. Itu kebutuhan siswanya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan seperti bermain game. Mereka merasa ya itu kebutuhan kesenangan, tapi semuanya bisa dikontrol dengan posisi kontrolnya tadi, gurunya sebagai apa. Yang kelima, kebutuhan pemasaran. Setelah memahami kebutuhan dasar siswanya, baru kita memotivasi dulu. Memotivasi perilaku siswanya itu dengan cara dia ini kita lakukan motivasi menghindari suatu hukuman itu seperti apa, ketidaknyamanannya atau hukuman kita tanyakan seperti itu, baru kita mendapat. Atau yang membuat setelah mereka disiplin, setelah mereka tidak dihukum lagi, kita akan memberikan mereka suatu penghargaan. Dan yang ketiga kita akan membuat mereka itu menghargai diri sendiri dan orang lain.
dengan cara kita membuat beberapa keyakinan kelas di dalam kelasnya. Karena keyakinan kelas ini sebagai suatu nilai yang mereka yakini akan berpengaruh positif di kemudian harinya. Setelah itu baru kita terapkan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Apabila mereka melanggar keyakinan kelas, kita sebagai guru yang menerapkan segitiga restitusi. Setelah itu baru terwujudlah budaya disiplin positif di dalam lingkungan kelas maupun sekolah. Oke, selanjutnya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda? Cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah ketika ingin menerapkan budaya positif di kelas, ternyata kita harus melibatkan murid, menentukan kesepakatan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Setelah itu, perubahan lain dari cara berpikir saya dalam mengenai posisi kontrol seorang guru. Selama ini saya selalu mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ternyata setelah mempelajari modul hal tersebut, untuk menciptakan budaya positif, posisi terbaik yang harus saya ambil adalah sebagai posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani kasus yang dialami oleh murid. Ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Penerapan konsep inti dalam budaya positif baik di kelas maupun di sekolah saya adalah ketika saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang dialami murid saya, di mana saya memposisikan diri sebagai manajer. Bagi murid saya hal ini berbeda dari sebelumnya karena biasanya saya posisikan sebagai penghukum. Selanjutnya, perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah awalnya saya merasa agak khawatir dan seterusnya mereka menentukan sendiri solusi terbaik dari masalah mereka sesuai dengan keinginan dan keyakinannya. Jadi di sini adanya solusi tanpa adanya hukuman. Lima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, apa hal saja sudah baik? Menurut saya yang sudah baik itu penerapan konsep di kelas sudah sesuai dengan keyakinan kelas kami buat. Di sekolah saya, baik di sekolah saya pun sudah ada tata tertib sekolah yang mengacu pada kedisiplinan seluruh warga sekolah. Namun masih perlu diperbaiki adalah cara guru dalam menangani masalah para murid yang terbiasa memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sehingga perlunya sosialisasi tentang penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol sebagai manajer. Dan ketujuh, sebelum pernah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tak mana praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Tahapan yang saya sempat lakukan ketika ada yang stabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu saya sering menanamkan murid saya yang masih dalam keadaan emosi dan kesal, kemudian menanyakan alasan mereka melakukan tindakan tersebut. Kemudian menanyakan alasan mereka melakukan tindakan tersebut dan meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Pada kegiatan tersebut saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan kelas. Yang kedelapan, ada hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari. Menurut saya hal lain yang menurut saya penting itu menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik dari semua warga sekolah, bahkan dukungan serta partisipasi dari orang tua murid, masyarakat sekitar sangat berpengaruh dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ketika pembicaraan baik telah konsisten dilakukan dari lingkungan rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat, maka akan tercipta budaya positif yang berakar kuat dalam diri setiap anak.
Jadi sekian dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Hari ini saya kembalikan kepada kepala sekolah kita, Pak Samra. Ya. Kenapa baru menghadap di Pak Tripen untuk perbaikan? Lupa dikasih masuk. Sadar yang kau lakukan itu salah atau sudah benar? Salah. Kenapa bisa dikatakan salah? Lewat waktunya. Sudah menghadap ke Pak Tripen lagi. Terus apa dikatakan Pak Tripen? Saya juga pernah melakukan seperti itu, terlambat kasih masuk tugas, tapi karena kita bisa selesaikan itu dan kamu inisiatif ke Pak Tripen untuk menghadap dan diberi kesempatan untuk masukkan tugas lagi, ya itu sudah baik. Sekarang tugasnya sudah dikerjakan sampai sudah selesai itu atau belum? Sudah selesai. Kenapa tugasnya lambat dikasih masuk? Jarang masuk, Pak. Jarang masuk. Sekolah? Ya, Pak. Kalau jarang masuk kan masih bisa mengingat di rumahmu itu. Ada tugasnya Pak Tripen. Kenapa tidak dikerja di rumah? Masa mau pergi ke sekolah baru dikerjakan? Sudah bikin kerja Pak, tapi saya yang jarang masuk. Kenapa memang jarang masuk? Jarang masuk Pak, karena dia sudah dalam tidak ada gimana. Dari mana? Gimana kan? Dari sana Pak. Sana. Dari bawah. Bau? Ya Pak. Enggak ada ke motormu? Itu hari di mana motor Pak? Sekarang? Ada. Jadi ke depan ini? Ya mulai datang. Kesepakatan kelasmu itu tentang apa itu masalahmu? Kehadiran. Kenapa memang kehadirannya? Sudah benar kehadirannya atau salah? Salah Pak. Selama kau tidak masuk, apa yang kau lakukan? Di rumah Pak. Di rumah bikin apa? Kenapa memang tidak masuk? Karena masa cuma karena tidak ada temani baru tidak ke sekolah. Kenapa tidak pinjam motornya orang? Itu hari tidak kita pilih motor baru sudah di baru kita dari motor. Tidak ada mobil di dalam? Tidak ada Pak, dari dalam jarang. Ojek? Jarang juga Pak, dari dalam. Kecuali kalau hari pasar. Kenapa tidak minta antar orang? Tidak ada Pak yang punya motor. Tapi sekarang ada motornya. Tidak ada sih Pak sekarang. Nah kalau ke depannya ini Andrion sudah rajin aktif masuk sekolah. Kira-kira hal positif apa yang didapat sama Andrion? Apa saja baiknya yang sudah kulakukan ketika kau sudah tepat waktu ke sekolah? Ya, apa manfaatnya kira-kira kalau kau tepat waktu ke sekolah? Tidak ketinggalan tugas seperti yang kau alami sama Pak Tripen ini. Keyakinan kelasnya tadi tentang apa ini? Kehadiran. Jadi sekarang sudah efektif mengikuti pembelajaran di dalam kelas, begitu? Kira-kira kalau Andreon tepat waktu, nilai apa positifnya yang Andreon dapatkan? Ya, bertanggung berjawab. Nah, hal yang kau lakukan itu kira-kira sama tidak dengan jika kau sudah tepat waktu datang ke sekolah, maka tugasmu
Sudah tepat juga ke Pak Tripen, tidak bakal terlambat lagi. Ya Pak. Sudah sesuai tidak dengan itu? Sesuai. Jadi kalau ke depan kau akan mendapatkan apa? Hal positif yang kau dapatkan dari perbuatanmu yang sudah kau rubah apa? Tanggung jawab. Apa? Bertanggung jawab Pak. Oh ya. Kalau kau sudah bertanggung jawab, otomatis Pak Tripen bisa percaya kamu ke depan gitu. Nah, setelah itu dia akan melakukan eh, perbaikan lagi ke kamu dan memberikan nilai akhir untuk hasil dari perbaikanmu. Itu selesai juga dua semester ke udah pernah bukan dia perbaikan ini. Saya Kenapa memang pun tidak datang? ya saya mau datang tapi baru kesana motor langsung mati. Lagi sertifikat. Jadi tidak berangkat ke sekolah karena motor. Ya kan ada teman langsung. Kenapa sebelumnya tidak kau cek motor balik? Masih cek tapi nggak ada alat seperti tidak ada juga teman motor yang sering Tidak ada motor lagi. tidak ada di motorku motornya kakak sudah pakai tapi baru depan dan baru terlihat jam sudah jam 12.30 terpaksa pulang ke lagi Terlambat ceritanya kalau kau mau pinjam motor. ya aku udah tapi baru depan langsung pulang karena jam 12.30. Kenapa kau tidak naik ojek? Nah, ini ya, karena usahakan itu rusak. Saya usahakan dorong ke bengkel tapi tidak tahu ada orang ke pengukuhan kasih pulang kembali. Jadi sebenarnya bukan sepenuhnya salah Mudi karena motornya rusak. Irwan kesini rusak lagi pula sakit-sakitan. Jadi solusinya ini Irwan, kita selesaikan ini keterlambatan semestermu dengan remedial langsung saja. Jadi nanti Irwan menghadap ke gurunya masing-masing. Saya, Pak Arianto, dengan Pak siapa satu? Pak Sesa, Pak Samra. Nah, nanti menghadap ke situ bagaimana perbaikannya. Saya kira juga alasanmu masih perlu kita cari tahu dulu. Kau bilang tidak ada motor. Motornya tidak ada yang lain, tidak bisa pinjam motor, tidak bisa naik ojek. Tidak ada kan kamu punya tetangga di rumah itu supaya bisa antar ke sekolah itu hari. Ada di motornya sepupu senior tapi kelam karena dia mau dorong ke tiap anak ke bengkel tapi baru pertengahan ke pengukuhan dorong karena pendakian tidak kuat terpaksa kasih pulang lagi baru pergi pinjam motor tapi baru ditambah dan 12 ini lagi pengetapin pulang kembali. Ada kesepakatan kelas udah bikin wali kelas dulu Irwan. Apa? Teman yang bikin baru ditempel ke ruang kelas itu keyakinan kelas. Kamu tidak masuk semester itu tentang apa itu? Keyakinan kelas yang mana? Tidak Yang jelas, tidak ku dengar. tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Tidak aktif mengikuti pembelajaran di sekolah, itu kasusmu. Tidak mengikuti semester. Jadi kedepannya ini masih kamu mau lakukan? Tidak. Jadi sadar akan kesalahan di sini, Irwan. Atau ada yang Irwan mau katakan tentang keyakinan kelasnya di situ?
Kalau jam 7.30 maunya Irwan itu sudah betul atau tidak? Iya. Tidak. Jam berapa yang benar? Jam 6. Supaya tiba di sekolah tepat waktu di. Kalau Irwan sudah sadar akan kelas 10, kenapa aku panggil semua ada di sini? Kau belum tahu betul Pip, apa yang harus persiapkan untuk belajar di kelas 11? Atau? Makanya kita kumpul di sini. Sebenarnya anak wali itu cuma kumpul di sini dia. Tapi karena tekanan ada pemikir, tidak ada salahnya kalau kau masuk ke sini supaya kasih tahu apa saja yang memang harus kau siapkan untuk di kelas 11 nanti. Ya, jadi yang pertama itu siswa di kelas 10 itu harus bawa rapor yang di semester ganjil, perbaiki nilai mapel umumnya. 3 mapel umum di semester ganjil, semester genap kelas 10 harus diperbaiki langsung kepada gurunya dengan cara bawa rapornya menghadap ke gurunya masing-masing. Ulang 3 mapel umum dibawa 65 pergi menghadap guru. Kapan 3 mapel umum itu tidak diperbaiki, kalian itu belajar selama 1 bulan di kelas 10 sama siswa baru. Itu terakhir hasil rapatnya yang ku ingat betul itu. Yang seingatku itu yang fokuskan itu Pak Yulianus dengan Pak Lili. Oh, yang jadi jangan kami dengar lagi ya. Jangan kami dengar kakak-kakak kelas melengkapi nilainya, menuntaskan pembelajarannya sampai dinyatakan berkelanjutan seterusnya. Contoh kau tidak tuntaskan pelajaranmu di Pak Repair. Iya. Contoh mapel kejuruan itu sekarang sudah berubah ya. Perhatikan itu baik-baik. Rapor di situ di bagian C itu ada mapel bahasa Inggris, itu kejuruan. Apalagi informatika, ada informatika. Nah, itu kejuruan. Dasar program jalan, tadi tinggal gitu. Paling lagi masih kesalahan juga itu. Terus apa lagi yang diharapkan supaya ke kelas 11? Pembayaran. Saya kira banyak permintaan datang surat itu supaya bisa ikut semester toh. Ini masih orang tuanya ngomong beli bagi nanti. Yang keempat, rapor. Sudah tahu kapan terima rapor? Belum. Ini awalnya nyetak puji. Ya, tak di sini. Terima rapor. Kapan sudah terima rapor? Pulang ke itu libur. Kalau saya ambil baiknya itu terima rapor, langsung kita perbaiki nilai Pak kalau ada yang memang bermasalah. Tak kala gurunya belum libur. Karena kalau sudah libur gurunya, paham waktu nanti pada saat kalian mau pergi prakering itu yang nilai kelas 10 bermasalah. Selanjutnya kita masuk ke sini dulu ya. Saya refleksi dulu kesepakatan kelasnya untuk semua kelas. Mulai dari tab 1. Tab 1 ini saya dengar kira-kira apa yang paling inti dari kesepakatan kelasnya tab 1. Keyakinan kelasnya tab 1 apa? Apa tadi? Tidak menggunakan HP pada saat pembelajaran. Oke. Tab 2 ada tab 2. Tab 4. Tab 3.
Tahap 5. Oke, tahap 5 apa yang kau ingat dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Malu-malu langsung mau bilang apa? Tidak ada yang ingat. Aduh. Tahap 7. Tahap 7. Ya banyak. Wah, banyak. Apa-apa. Banyak sekali karena bikin kesepakatan kelas ya. Banyak sekali. Apa yang bikin kesepakatan kelas satu? Apalagi? Tidak mengerti, apalagi? Tidak menghargai. Apa lagi? Oh iya. Tahap 8. Apa kesepakatan kelas? Tetap tidak ya? Kerapian. Jangan soal apa kita kalau sambil apa? Tapi mana bilang gitu? Mungkin sahabat kesepakatan keras yang ingat itu mungkin. Perasaan sudah gitu. Jamu gitu. Apa? Kesepakatan keras Yang kira Pak. Toh, Bapak Guru yang berhati dan tidak pernah ganti-ganti rambut itu. Toh. Apalagi dari tabung tahap 7 mengatakan paman boleh HP, terus jadwal piket membersihkan itu harus dilakukan dan saling menghargai. Sedangkan tahap 8 itu apa saja? Terapian tadi kan? Kira-kira menurutmu itu ya itu semua kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya kesepakatan lah. Itu kalian hormati selama ini. Sedang-sedang. Ada yang menghormati, ada yang tidak. Jadi yang menghormati, kira-kira kalau yang menghormati itu kenapa dihormati kesepakatan kelas? Apa hal baiknya kalau kau lakukan? Apa? Selama ini tidak direkayasa, tidak mengulangi supaya nanti kita bikin ini maunya tak setuju. Nah, yang melakukan dulu, yang menghormati dulu. Kenapa dihormati? Pasti ada. Kenapa kau lakukan itu? Toh? Nah, apa hal baiknya kalau kau hormati itu kesepakatan kelas? Kasih contohnya. Salah satu, kenapa dihormati kira-kira? Apa dampaknya ke kamu kalau kau lakukan? Wah, contoh ini dah yang kesepakatan kelas pun tidak main HP, ya. Contoh, saya katakan tidak main HP. Oh berarti kamu hal baik apa yang kau dapatkan ketika kamu tidak main HP di dalam kelas? Ya, fokus belajar. Ini contohnya satu saja. Nah, contoh lagi kerapian di sana. Apa hal baiknya kalau kau pergi ke sekolah dalam tanpa melakukan rapi begitu di sekolah? Nah, ganteng. Disiplin, itu semua. Jangan balik
bicara di dalam kelas kalau belajar, Pak. Contoh lagi di sini, kalau tidak terapkan tiket kebersihan, ya kotor. Kira-kira nyaman belajar kalau kotor. Ada ke kantor di sana yang suka belajar, suka kerja kalau ada kotoran di sampingnya. Ada tahu? Nah, selama bagaimana perasaannya yang merasa tidak menghormati kesepakatan kelas, bagaimana perasaannya? Iya, ini biasa saja ada bilang stres. Ya, iya, suka ini. Stres memang kalau maksudnya begini ya, yang menghormati kesepakatan kelas itu perasaannya seperti apa ketika dia hormati kesepakatan kelas? Masa biasa saja? Kau bisa fokus belajar, itu kan jawaban saja dong. Kau disiplin, kau ganteng, masa biasa saja itu? Ya, nyaman belajar lah, perasaannya nyaman belajar, fokus belajar. Sedangkan yang tidak menghormati kesepakatan kelas, gelisah. Ada yang tadi bilang sini stres. Pak Arianto, balik kelas yang masuk kita. Bagaimana suasana kelas ketika kesepakatan kelasnya itu dilakukan di dalam waktu itu? Nah, ada yang menghormati dan ada yang tidak menghormati. Yang menghormati diapakan, sedangkan yang tidak menghormati diapakan juga. Yang dikasih uang, yang menghormati kesepakatan kelas. Kesepakatan melakukan hal apa dan dikasih uang. Ada terus. Yang tidak menghormati didenda sama dipukul. Kalau tak satu, bagaimana setelah kelas bagi wali kelas ketika masuk ke dalam ruang kelas? Yang menghormati diapakan, sedangkan yang tidak menghormati itu mengalami suasana seperti apa? Itu bisa apa? Diapakan siswanya yang tidak menghormati kesepakatan kelas? Dihukum seperti apa sebenarnya? Suruh membersihkan. Tab 8. Kalau tidak menghormati kesepakatan kelas, diapakan? Ya, disalapai lah. Kalau tidak menghormati, diapakan kalau yang menghormati kesepakatan kelas? Dipuji. Oke, kita lanjut dari jawaban semua. Ada yang menghormati kesepakatan kelas itu dikasih pujian, dikasih uang. Kalau di sini tadi apa tadi merasa senang ya. Sedangkan yang tidak menghormati di sini katakan ada dipukul, kalau di tab 8 disalapai, kalau di tab 1 dihukum juga. Kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait yang tidak menghormati kesepakatan kelas itu diberi hukuman? Apakah sudah sesuai? Sesuai. Nah, tidak, Sapri tidak. Kenapa Sapri tidak? Kenapa kamu sesuai? Ya, kamu dulu. Kenapa sesuai? Karena perbuatannya salah. Salahnya seperti apa? Tidak mematuhi peraturan yang dibuat. Contohnya seperti apa?
tidak membersihkan kelas. Kau tidak berpikir bagaimana jika wali kelas tidak membersihkan juga ruang kerjanya, dipukul juga. Apalagi contohnya kalau kau dipukul, hadir tidak hadir? Ya? Alfa, contoh Alfa dipukul. Kau tidak berpikir bagaimana yang terjadi jika wali kelasku juga Alfa dipukul kan? Dia enggak? Kau tidak berpikir itu? Tidak tahu lah, tidak tahu. Oke, Sapri tidak setuju diberi hukuman. Kenapa tidak setuju Sapri? Terlalu dikerasi. Kau sempat berpikir kepada wali kelas apa yang terjadi kalau wali kelas juga terlalu dikerasi? Ya, yang dipuji-puji sudah sesuai kan? Atau dikasih imbalan uang? Berarti yang tidak menghormati kesepakatan kelas ini belum sesuai atau sudah sesuai? Belum. Diperingatkan. Ada lagi? Dinasihati. Apa lagi? Oh, ini pintar Pak ini. Wah, sama nih kalau diberi hukuman itu. Berarti tadi apa tadi di sini? Kali ini kan dinasihati di situ. Ya? Diperingati. Kalau ini dinasihati. Kira-kira kalau kalian 40 orang di dalam kelas diperingati setiap hari dan 40 orang tidak menghargai kesepakatan kelas, mau diperingati terus, baru ditambah lagi dinasihati. Kalau kira-kira cukup waktunya untuk belajar nanti itu? Tidak. Oh, peringatan pertama. Apa lagi? Perjanjian. Ya, sepertinya itu lebih bagus. Yang ini. Ya, jadi yang tidak menghormati kesepakatan kelas itu diberi surat perjanjian pertama kan, surat perjanjian kedua, surat perjanjian ketiga. Adakah yang mau ditambahkan dari semua kesepakatan yang ada di dalam kelas sekalian? Apa? Kalau ada memang apa? Contohnya apa? Atau adakah yang tidak perlu diadakan di kesepakatan kelas di dalam kelas sekalian? Contoh main HP. Apakah itu perlu atau tidak? Perlu. Dalam hal apa perlunya? Lebih fokus. Tapi bertolak belakang itu karena saya lihat tadi di kesepakatan kelasnya ada tidak boleh bermain HP. Nah, apa hal-hal yang dilakukan gurunya ketika dia melihat kesepakatan kelas tidak boleh bermain HP, sedangkan kalian disuruh kerja tugas pakai HP? Atau begini, kita kembali ke aturan pertamanya. Apakah boleh kita tambahkan kesepakatan kelas? Dan kalau memang menurutmu ada apa yang kira-kira perlu ditambahkan di dalam? Enggak. Ya? Iya. Kita boleh tambahkan satu, yaitu menggunakan HP sekali diperlukan atau diperbolehkan sama gurunya. Ada lagi? Atau ada yang mau dihilangkan dari kesepakatan kelas?
Ya, yang tidak menghormati tadi melanggar lah. Yang tidak menghormati itu adakah yang mau dikurangi di situ, dihilangkan? Apa contohnya? Apa? Ya, konsekuensi, tapi dampak lu misalnya. Ada konsekuensinya. Ya, Konsekuensi yang masuk akal, Pak. Iya, yang relevan dengan Iya, yang relevan. nah, tapi kan di sini tadi kita dengar Bu bilang kalau yang tidak menghormati kesepakatan kelas itu disalahin. Saya tidak tahu wali kelasnya siapa itu. Wali kelasnya yang bicara. Yang bicara. Yang bicara. Dipukul. Bicara. Nah, sedangkan yang menghormati kesepakatan kelas itu dipuji, merasa senang, dikasih uang. Nah, jadi kita tambahkan aturan di situ nantinya ke depan itu menggunakan HP jika diperbolehkan ya, atau diizinkan sama gurunya. Terus geser dulu Pak Den. Nomor 2. Boleh ada kata-kata bentuk aturan kesepakatan kelas itu harus dalam bentuk keyakinan. Contoh, tidak ada lagi kata-kata yang berhubungan dengan jangan, dilarang. Tidak boleh sebenarnya kesepakatan kelas itu dalam bentuknya seperti itu. Karena itu bukan suatu keyakinan kelas namanya. Yang namanya kesepakatan kelas yang harus kalian lakukan itu yang betul kalian yakini. Contohnya tadi jangan menggunakan HP, yang harusnya kita rubah menggunakan HP apabila diperlukan pada saat belajar. Berarti kalau kita tidak perlu menggunakan HP ya kita tidak lakukan atau kita tidak pakai HP pada saat belajar tersebut. Contoh lagi apa tadi itu apa ya? Oke. Nah, yang lain. Yang ada kata-kata jangannya tadi itu, atau dilarang, atau apa tadi itu? Ya? Ada tiga yang kau ingat itu kesepakatan kelas yang ada kata-kata jangannya. Jangan? Ya, contoh itu ya, jangan buang sampah. Sebenarnya yang benar itu buanglah sampah pada tempatnya. Ya, supaya hal-hal itu menjadi budaya positif yang kita lakukan ke depannya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, pada saat kita diskusi tadi, ini hal baik apa yang kita dapatkan dari hasil diskusi ini? Memahami? Ya, dengan jelas. Jadi seperti apa memahaminya jika yang tidak menghormati keyakinan kelas, dan seperti apa memahami yang kau bilang ketika yang menghormati keyakinan kelas. Memahami arti. Maksudnya seperti apa contohnya? Oh itu. Yang tadinya jangan menjadi nilai keyakinan begitu. Yang lain, yang bicara benar saja sesuai tadi yang kita lakukan di sini kan. Dapatkan setelah kita diskusi di sini apa yang menurutmu baik. Ini tak 5 pintar bicara biasa. Apa? Tak satu. Apa tadi yang kita dapatkan dari lamaran tak di sini dulu? Apa?
kelas yang dirubah, ada yang dihilangkan atau ada yang ditambahkan? Saya kira itu masuk contohnya, Pak. Apa? Berarti sekarang apa? Apa hasilnya kita diskusi tadi? Cepat kok, jawab tiga orang jawab, langsung kasih selesai. Salah itu kan? Ya, apa lagi? Apa yang kita dapatkan dari ini tadi? Saat mau ini, ingat dulu dari awal tadi di sini berbicara apa yang sudah aku bilang, kira-kira. Yang dari pertama sekali dulu apa? Apa? Belum. Dari pertama sekali tadi. Tentang apa itu? Iya, semua itu tentang apa? Iya, mulai dari nilai, rapor, apa lagi kali semua tentang apa itu, supaya apa? Supaya apa? Ya. Wah, nggak pernah berdiskusi, berbicara ini. Ingat terus ya, ingat. Tutup padam semua, tutup padam. Tidak pernah bahaya ini pelatih otak ini. Tutup padam semua. Ingat tadi apa semua, ingat tadi kupanggil itu di sini, apa yang paling pertama kubilangkan coba. Ya? Nilai apa? Tentang apa lagi? Uang sekolah. Apa lagi? Pembayaran. Syarat apa? Iya. Persiapan. Nah, di sini mulai berbicara persiapan. Iya. Semua. Itu begitu caranya kalau berpikir kita. Disimpulkan semua tadi. Wah, saya bilang ini Pak Teh di depan nih. Ya, dia bilang ini persiapan apa tadi? Ya, persiapan untuk hadapi naik nanti kelas. Betul? Mulai dari yang persiapan itu pada bikin rapor, nilai, baju praktek. Setelah itu apa lagi tadi? Ingat lagi apa lagi tadi? Yang dibicarakan semua tadi apa? Kira-kira tentang apa? Ya? Ya, tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Apa yang kudapatkan dari yang tadi? Ku bilang tentang keyakinan kelas. Kau kayak anak SMP di Padulu memang bicara. Begini kalau berbicara dia di luar sana nanti diputar ini cara otak tak berpikir. Yang tadi nah ingat ini tentang keyakinan kelas dong. Ya. Nah coba ingat apa hasilnya pada saat kita berbicara tentang keyakinan kelas. Menurutmu apakah hal itu? Simpulkan dan apakah sudah baik? Ambil intinya di dalam. Ingat apa intinya? Ya? Apa? Mematuhi. Ya apa lagi? Boleh. Sama usahakan kalau belajar bahasa Indonesia itu kan ada semua mulai dari belajar tentang awal kalimat, imbuhan, ini semua dipahami itu. Contoh di sini praktek. Saya ambil kata praktek di sini. Saya tanya ini, apa artinya praktek? Kerja, apa artinya praktek? Kamu apa artinya praktek?
Praktek, jangan kuliah itu, praktek. Keras bekerja. Apa artinya praktek? Kau dari percaya apa aja kau tak berpikir ini? Apa artinya kamu? Coba praktek ya. Bekerja secara langsung. Oh ini terpikir ini oh. Bekerja secara langsung. Kamu coba. Apa artinya praktek? Praktek itu luas, banyak. Ada praktek tidak baik. Oh, langsung masuk ke kepalamu toh. Masuk di kepalamu itu toh. Yang jelek masuk di kepalamu ini. Ya satu kata saja itu bisa dibicarakan banyak ya. Bisa dipikirkan yang tidak. Nah seharusnya tadi waktu saya tanya, kok apa hasilnya dari kesepakatan itu? Pada saat saya berbicara di sini, dan kau juga kan itu terlibat bicara toh. Nah apa kira-kira tadi itu yang kita bicarakan tentang kesepakatan? Mau diapakan kesepakatan dong? Diapakan tadi itu? Kesepakatan yang kita bicara sama-sama dipatuhi. Ya toh? Apa lagi? Dilakukan. Apa lagi? Dilaksanakan. Apa lagi? Nah bagaimana kalau kebalik itu? Nah bagaimana kalau tidak dipatuhi, tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan? Masuk kategori apa itu? Ya, tidak menghormati kesepakatan kelas. Nah, satu pertanyaan terakhir. Jangan kau ragu Pak, karena di disku anggaplah mungkin ini cerita. Tidak belajar begini. Supaya kedepannya kalau di dalam kelas kok pintar-pintar kebicara ya. Jangan usah ulang. Ya. Pertanyaan terakhir kayak ini. Ya, pertanyaan terakhir toh. Kalau bagus betul cara menjawab itu terakhir semua aku satu gorengan satu orang. Banyak kok ini soalnya. Berapa ini satu dua tiga empat? 25 Pak. Ada 50 tuh ada. Kalau satu gorengan satu orang mampu Kak, tapi kalau begini banyak sekali tuh. Enggak cukup berapa Pak? Apa hubungannya kesepakatan kelas itu tadi yang kita bicarakan dengan gunamu untuk pergi atau gunamu untuk belajar di sekolah? Apa hubungannya kesepakatan kelas itu dengan kamu belajar di sekolah? Nah, disiplin. Bagaimana jika apakah belajar di sekolah saja itu dikatakan belajar? Belajar itu di mana? Di rumah bisa. Di mana lagi? Iya, semua banyak bisa. Nah, kasih jawaban yang bagus. Beli kamu gorengan satu orang. Apa hubungannya kesepakatan kelas yang kita bicarakan dengan kamu belajar di sekolah? Jadi kita belajar di sekolah yang kita dapatkan disiplin. Jadi tak pintar gitu. Mendapatkan ilmu. Kau bilang kayak disiplin.
Iya iya. Itu satu. Oh iya. Apa lagi? Kasih kan yang bagus Pak. Agar bisa saling menghormati dan menghargai. Kalau saya tidak pergi ke sekolah, saya di gereja, aktif gereja, biar menjaga dengan anak sekolah. Saya saling menghargai dan menghormati juga. Hah? Kasih Pak jawaban bagus. Gua mempersiapkan diri kelas. Anak taman SD saya bisa kerja. Dunia kerja seperti apa maksud? Jangan kalau kapit-kapit di situ sono. Perbaiki. Kasih jawaban bagus. Anggaplah ini 10 berapa otak aku di sini lawan ke 1 otak. Harus kau pikirkan dulu yang pertama ya apa yang terjadi kalau tidak ada kesepakatan kelas dalam kelas. Itu dulu ingat. Kira-kira apa terjadi dalam kelas kalau tidak ada kesepakatan kelas? Kacau, apalagi kerusuhan. Nggak apa-apa, dia mau pakai bahasa sendiri, nggak apa-apa ya. Nah, bukan itu apa yang terjadi di dalam kelas kalau tidak ada kesepakatan kelas. Sedangkan kita ini ada orang yang memang pergi ke sekolah mau betul belajar. Nah, apa yang terjadi kepada orang tadinya yang mau betul datang belajar, mau betul datang cari ilmu, tiba-tiba tidak ada kesepakatan kelas. Sedangkan ada memang datang ke sekolah karena datangnya saja bilang nggak datang membayar ini dapat ijazah. Sedangkan ada dosen yang setengah mati cari uang ke sekolah untuk dapat pembayaran sekolah, nah tiba-tiba begini kelasnya. Ya jadi kasih kesimpulan akan itu. Mungkin kalau sering main saja pakai HP, pakai game. Ya kita ubah pertanyaannya. Lebih mudah, lebih berpihak kali pertanyaanku. Ya. Contoh begini. Kita ingat dulu game apa yang paling sering main? Apa? Free Fire. Apa lagi? Oke. Kita ambil dulu apa? Tujuan utama pada saat kita main game itu yang kita dapatkan apa di dalamnya? Kemenangan. Nah, kita umumkan juga nanti dalam kelas itu. Nah, kemenangan di dalam game. Bagaimana cara kita dapatkan kemenangan? Apa? Berusaha. Apa lagi? Strategi. Strateginya apa? Nah, apa lagi? Ya? HP bagus. Apa lagi?
Kerjasama. Kerjasama tuh apa lagi? Hah? Tidak. Buta. Sama nih kau dalam kelas itu tahu buta buku. Ada aturannya untuk apabila yang terjadi kalau kita menang, kalau kita kalah. Ada aturannya? Ada. Apa aturan? AIK, skor turun. Apalagi aturannya? Nah sekarang bahas ini semua tentang Free Fire. Anggaplah kau dalam kelas main Free Fire semua. Nah di mana mapelnya? Mapelnya adalah senjata. Apalagi? Pengetahuan akan senjata, pengetahuan akan strategi, pengetahuan akan apa? Skill. Ya saya ubah lagi ya. Berarti pengetahuan akan berarti orang yang tidak bertama berarti dia banyak keahlian di dalam bermain. Lihat mapnya. Contohnya seperti apa? Hah? Nah sama tadi itu kembali ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana kau belajar supaya memperoleh kemenangan? Berusaha lagi, kerja keras apa lagi? Belajar dari kesalahan. Apa lagi? Rajin. Oh, enggak bisa. Enggak bisa bukan gorengan karena sama enggak jawab. Jadi ya diskusi kita tadi itu semua sudah dibilang di sini, toh. Ya, untuk memperoleh kemenangan di dalam belajar kita di sekolah itu ya menghargai kesepakatan kelas, tidak boleh kita harus menghormati kesepakatan kelasnya, pertama kita semua di dalam. Kalau satu saja tidak menghormati berarti berdampak juga kepada yang lainnya. Sama dua busuk, dua langkah. Kalau satu busuk, gimana bisa dimakan itu? Itu semua yang lainnya loh. Jadi kesepakatan kelas itu nilai yang diyakini ya. Sama juga kalau main game, ada yang pintar strategi, ada tidak utama, ada yang tidak not, ada tidak AFK. Mari kita bisa menang. Kalau satu saja begitu, mengenal AFK. Mana bisa? Ada? Satu orang kasih selalu ini apa yang kita dapat kemarin ini, simpulkan semua. Di sana. Apa yang kita dapatkan hari ini? Ya? Yang terakhir ya, sebelum buat ini. Sebelum gorengan. Ini biar karena yang saya lihat selama ini itu kalau ada orang wali kelas meminta sumbangan kayak kurang apa sekali, kemudian sendiri. Saya tidak tahu ada jika yang setuju ada yang tidak, tapi saya kira kayaknya berat sekali biasa ada yang berat sekali toh? Tidakkah? Iya, kenapa susah sekali itu diminta sumbangan? Itu sumbangan dikasih betul kepada orang yang dibutuhkan saat itu. Contoh ada temanmu yang masuk rumah sakit, ada yang meninggal orang tuanya, dikasih betul, diberikan, dikumpul semua.
Jadi apa yang dia dapat itu contoh ada teman meninggal orang tua. Apa yang dia dapat dari sumbangan musim apa ya? Membantu sekali kepada siswa yang tidak begitu yang mengalami kejadian itu. Jadi dia tidak perlu lagi membayar musim bola sampai kelas 3. Satu kali itu saja kasih sumbangan itu. Kau sudah bantu itu sekolahnya. Sampai kau biasa dikejar. Sampai tuh anak wali biasa. Ada yang biasa itu kuliah lihat jika tidak marahi saya karena itu sumbangan tidak boleh memaksakan orang. Ada aku marahi di situ kalau tidak bayar sumbangan. Paling kasih ingat terus. Oh, jadi itu sumbangan dikasih betul kepada yang dibutuhkan. Ada yang belum sertifikasi. Sama nggak dikasih beasiswa. Jadi ini cuma numpuk kalau tidak pernah dibayar. Karena biasanya dalam satu bulan itu bisa saja ada 5 orang mengalami kejadian itu. Nah kan tidak mau minta-minta itu. Nah kan kalau minta-minta kau juga begitu kan, kau juga dikasih, kau juga dapat yang begitu juga. Yang kami bilang Pak, tidak pernah di sekolah begitu, masa mau memberi? Masa mau bukti alami baru mau memberi? Betul? Weh, pilih-pilih juga itu sana. Ya Pak. Iya, tak mau Pak. Oh, Oke.